bertemu kembali. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang bab 1 pelajaran fisika semester ganjil kelas 10 SMA IPA ya, tentang hakikat fisika. Di dalam sains kita mengenal ada beberapa ilmu ya. Salah satunya ilmu itu ada biologi, kimia, fisika. Oke. Ini termasuk di dalam sains atau ilmu pengetahuan alam. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa salah satu sains ini adalah ilmu fisika, ya. Nah, sekarang tentu kita harus berpikir bahwa kenapa fisika ini masuk dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, karena di dalam fisika, di dalam IPA ini ada satu pemikiran itu disebut cara berpikir, kemudian satu lagi adalah cara penelitian. Karena tentu kalau kita lihat umpama gejala alam, tentu terjadinya listrik kemudian diproses melalui pikiran, tentu tidak bisa tanpa begitu saja, tapi kita harus melakukan suatu proses dengan cara penelitian. Nah, makanya seperti para ahli yang sudah menemukan berbagai sumber alam yang bisa kita nikmati sekarang ya, seperti listrik, itu juga termasuk di dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu kemudian di kedokteran ya, kemudian di bidang biologi dan kimia ya, di dalam masalah pupuk, nah, itu juga termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita belajar tentang masalah fisika. Pengertian fisika, salah satu ilmu termasuk di dalam sains itu mengetengahkan pengetahuan alam yang mempelajari jadi ada yang mempelajari sesuatu yang kira-kira tentang materi, atau bentuknya ya, sesuatu ya, bukan sesuatu materi dan energi ya, serta interaksinya melalui berbagai proses. Nah, jadi fisika adalah pengetahuan alam yang mempelajari sesuatu materi dan energi serta interaksinya melalui berbagai proses. Nah, di dalam fisika ini lahir produk ilmiah. Nah, ya. Di dalam fisika terlahir ya produknya. Nah, apa saja yang terdapat di produk ilmiah kita bahas di sini. Oke, produk ilmiah yang dibicarakan ini adalah fisika ya, produk ilmiah, yaitu adanya fakta.
Yang kedua itu adanya konsep. Yang ketiga prinsip. Yang keempat hukum. Ya. Kemudian ada lagi rumus. Ya. Yang keenam teori. Yang ketujuh model. Jadi di dalam fisika ini tentu melahirkan hakikatnya, ya melahirkan produk ilmiah. Tentu produk ilmiah itu terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model, ya. Nah, yang disebut fakta tentunya kita memahami adalah kejadian sesungguhnya. Ya, disebut fakta, ya. Kemudian ada konsep. Konsep ini bisa gagasan atau ide. Kemudian ada lagi disebut dengan prinsip. Ya, prinsip itu adalah hubungan konsep. Ya, konsep yang berkaitan. Ya, anak-anak ya harus tahu kaitan. Nah, kemudian ada hukum. Hukum ini bersifat umum, ya. Ya, kemudian adanya suatu rumus. Rumus ini yaitu pernyataan, ya. Pernyataan matematis. Nah, ya. Matematis. Kemudian teori sebagai pendukung hakikat itu adalah, ya, tentang tentu teori ini adalah penjelasan, jatuhnya penjelasan sesuatu tentang model. Itu adalah ada model di situ. Model ini adalah representasi dari suatu representasi, ya. Model representasi dari sesuatu benda. Benda, ya, sesuatu benda yang dibuat secara visualisasi, ya, agar mudah memahami, ya, agar mudah memahami, ya, ya, terhadap agar mudah terhadap fenomena alam yang terjadi. Oke, ya. Oke, ya, sudah. Disinilah jadi kesimpulannya bahwa tentu fisika ini tanpa adanya hal-hal yang tujuh ini, maka hakikat fisika itu tidak berarti apa-apa, ya. Jadi dalam arti kata tujuannya adanya ilmu fisika itu adalah suatu pembuktian secara ilmiah, ya. Nah, sekarang salah satu contoh apa-apa yang termasuk di dalam ilmu fisika, ya. Saya gambarkan apa-apa satu cabang ilmu fisika, ya. Nah, ya. Yaitu contohnya adalah mekanika,
fisika itu tentang gerak. Nah, ya. Gerak. Dua, adanya kuantum ya. Fisika kuantum. Ini tentang atom. Yang ketiga pertama adalah mekanika fluida. Contohnya aja ya, cabang-cabangnya ya. 4, elektronika. Contoh-contohnya aja. Yang kelima pertama elektrostatis. Yang keenam umpama elektrodinamika. Yang ketujuh termodinamika. Oke. Nah, selanjutnya bisa dikembangkan lagi tentang permasalahan fisika. Jadi fisika ini adalah sesuatu yang sifatnya hakikatnya adalah harus ada pembuktian secara ilmiah. Oke ya, demikian tentang hakikat fisika pelajaran kelas 10 SMA kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada bab kedua.